Sahabat Shalom, haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim. Dan pada malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Tet Inaf. Tet Inaf itu satu frase yang artinya huruf Tet yang ada di dalam bulan Av. Malam hari ini saudara, mungkin saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan ini panjang lebar. Karena apa yang akan saya sampaikan ini hanya untuk melengkapi pengajaran tentang bulan Av yang sudah kita dengar 2 minggu berturut-turut. Malam hari ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Av. Karena malam ini saudara, ini sudah tanggal 26 Av. Jadi hanya tinggal beberapa hari lagi, kita akan meninggalkan bulan Av dan kita akan masuk ke bulan Ibrani yang baru, yaitu bulan apa? Ada yang tahu atau tidak? Setelah bulan Av, kita akan masuk ke bulan Ibrani yang baru, namanya bulan apa? Ada yang tahu? Setelah bulan Av, kita akan masuk ke bulan Elul. Dan ternyata saudara, masih ada pesan dari bulan Av yang harus kita dengar selain 2 pesan yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu. Di mana beberapa minggu yang lalu di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang bulan Av, yang pertama kita disuruh berhati-hati dengan mulut kita. Dan yang kedua kita disuruh berhati-hati dengan apa kita ini? Dengan telinga kita. Hati-hati dengan mulut kita, itu artinya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Dan berhati-hati dengan telinga kita, itu artinya kita harus betul-betul hati-hati juga dengan apa yang kita dengar. Karena kitab suci memberitahu, iman itu timbul dari pendengaran. Munculnya iman itu dari apa yang kita dengar. Saudara jangan berpikir iman itu hanya berbicara soal firman Tuhan, tidak. Tetapi apapun yang kita dengar yang masuk ke telinga kita, kalau kita salah merespon, apa yang kita dengar itu bisa jadi iman kita. Maka inilah kenapa bulan Av itu memberitahu kita juga bahwa kita itu harus berhati-hati dengan telinga kita, saudara-saudara sekalian. Dan malam hari ini saudara, ada beberapa hal tentang huruf Tet yang akan melengkapi pesan dari bulan Av. Yang pertama, huruf Tet itu huruf Ibraninya bulan Av. Ya, yang pertama, huruf Tet itu huruf Ibraninya bulan Av. Maka di depan tadi, tema firman Tuhannya apa saudara? Di depan tadi. Temanya apa? Tet Inaf. Tet Inaf itu satu frase yang artinya huruf Tet yang ada di dalam bulan Av. Karena apa? Kok dikatakan Tet Inaf itu karena apa? Karena huruf Tet itu huruf Ibraninya bulan Av. Maka disebut Tet Inaf. Jadi kalau bulan Tamus kemarin, huruf Ibraninya itu huruf Het. Dan bulan Av atau bulan sekarang ini huruf Ibraninya Tet. Nanti bulan depan atau bulan Elul itu juga akan punya huruf Ibraninya sendiri saudara. Kira-kira huruf Ibraninya untuk bulan Elul bulan depan itu apa? Ada yang tahu atau tidak? Kalau bulan Tamus kemarin, huruf Ibraninya itu huruf Het. Lalu sekarang bulan Av, huruf Ibraninya huruf apa itu? Tet. Berarti nanti bulan Elul atau bulan depan, huruf Ibraninya apa? Kalau Tamus itu Het, bulan Av Tet, berarti Elul hurufnya? Bulan Elul itu hurufnya Yod. Het, Tet, dan Yod. Itu urut-urutannya saudara. Nanti bulan depannya lagi
atau bulan Tisri itu juga punya huruf Ibraninya sendiri. Nah, ini yang pertama tentang huruf Tet. Huruf Tet itu huruf Ibraninya bulan Av. Lalu yang kedua tentang huruf Tet. Huruf Tet pertama kali muncul di dalam Torah atau di dalam kitab suci. Pertama kali muncul itu di kata Tov yang artinya good atau artinya baik. Yang ditulis di kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang keempat. Yang dikatakan begini, Wayar Elohim et haor kitov, wayabdel Elohim ben haor uben hakosek. Yang artinya dan Elohim itu melihat bahwa terang itu baik dan Elohim memisahkan antara terang dengan kegelapan. Jadi di kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang keempat inilah saudara. Huruf Tet itu pertama kali muncul di dalam kitab suci atau pertama kali muncul di dalam Torah. Dan di depan ini kita bisa melihat ketika huruf Tet itu pertama kali muncul di kitab suci, munculnya itu langsung di kata Tov yang artinya baik. Jadi arti utamanya huruf Tet itu baik. Sekalipun ada arti-arti lain dari huruf Tet, tetapi arti utamanya huruf Tet itu tetap Tov atau baik. Karena apa? Karena setiap huruf Ibrani itu bisa memiliki kedalaman arti sampai atau lebih dari 50 kata. Jadi huruf Tet arti utamanya itu Tov yang artinya baik. Ini sama seperti halnya dengan huruf Sin. Huruf Sin itu punya arti yang sangat banyak sekali saudara. Tetapi arti utamanya huruf Sin itu tetap satu. Arti utamanya huruf Sin itu Tut. Yang artinya apa ini? Gigi. Itu arti utamanya huruf Sin. Lalu huruf Yod itu juga punya arti yang sangat banyak sekali. Tetapi arti utamanya huruf Yod adalah hand atau tangan. Jadi kalau huruf Tet, arti utamanya itu Tov yang artinya baik. Sekalipun ada arti-arti lain di dalam huruf Tet. Karena sekali lagi, setiap huruf Ibrani itu bisa memiliki kedalaman arti sampai dengan 50 kata atau lebih. Ini yang kedua tentang huruf Tet. Lalu yang ketiga tentang huruf Tet. Huruf Tet adalah huruf ke-9 dari abjad Ibrani. Dan huruf Tet itu juga memiliki arti wum yang artinya rahim. Nah bagi orang-orang Yahudi saudara, rahim itu memiliki satu pesan yang sangat dalam yang berkaitan dengan penderitaan yang mereka alami di bulan Av. Yaitu satu pesan yang dikatakan kontraksi yang dalam yang memberi jalan untuk kebaikan. Jadi bagi orang-orang Yahudi, huruf Tet yang adalah huruf ke-9 dan Tet yang memiliki arti wum atau rahim, rahim bagi orang-orang Yahudi itu sangat memiliki satu pesan yang sangat dalam, saudara, yang berkaitan dengan penderitaan-penderitaan yang pada waktu itu mereka alami di bulan Av. Yaitu satu pesan yang dikatakan kontraksi yang dalam yang memberi jalan untuk kebaikan. Apa maksudnya ini? Nah, saudara-saudara sekalian, setiap perempuan yang mengandung seorang anak di dalam rahimnya selama 9 bulan, pasti akan merasakan sakit kontraksi menjelang persalinan atau menjelang kelahiran. Nah, penderitaan yang dialami orang-orang Yahudi setiap tanggal 9 Av, itulah rasa sakit kontraksinya yang dimaksud. Yang seringkali saya sebut, setiap tanggal 9 Av, kehidupan orang-orang Yahudi itu seperti diselimuti kabut kematian yang begitu tebal.
Setiap tanggal 9 bulan Av, kehidupan orang-orang Yahudi itu seperti ditudungi oleh satu tudung yang saya sebut tudung itu namanya tudung kematian. Jadi selalu ada penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Dan itu tidak hanya terjadi ketika mereka ada di Israel, saudara. Tapi ketika mereka ada di luar Israel, tudung dan kabut kematian itu seperti mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Jadi kemanapun atau dimanapun ada orang Yahudi, dimanapun orang Yahudi itu ada, kabut dan tudung kematian itu seperti mengikuti kemanapun mereka pergi. Sebut saja saudara, ketika orang-orang Yahudi itu ada di Inggris, dan ketika orang-orang Yahudi itu ada di Spanyol. Waktu itu, di tanggal 9 Av tahun 1290, orang-orang Yahudi itu diusir dari Inggris. Tetapi masih di tanggal yang sama atau tanggal 9 Av, tetapi di tahun 1492, sebanyak kurang lebih 300.000 orang-orang Yahudi itu diusir dari Spanyol. Sampai-sampai pada waktu itu ada satu desa di Spanyol yang diberi nama Castrillo Matayudios, yang artinya benteng pembunuh Yahudi, yang tujuannya supaya orang-orang Yahudi itu tidak dianiaya. Castrillo Matayudios itu satu desa yang ada di satu provinsi yang ada di Spanyol, yang nama provinsinya itu kalau tidak salah provinsi Burgos di Spanyol. Nah, tetapi sebetulnya nama asli desa itu bukan Castrillo Matayudios, itu bukan. Tapi nama aslinya itu sebetulnya yang kanan ini. Nama aslinya itu sebetulnya Castrillo Matayudios, yang artinya Camp Bukit Yehudi. Camp Bukit Yehudi itu artinya bukit campnya orang-orang Yehudi, atau bukit tempat tinggalnya orang-orang Yehudi. Nah, cuman diduga pada waktu itu begini. Waktu itu diduga ada satu orang Yahudi yang masuk Katolik. Jadi ceritanya pada waktu itu, orang-orang Yahudi itu diperhadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit. Kamu masuk Katolik atau kamu diusir dari Spanyol. Nah, pada waktu itu ada satu orang Yahudi yang masuk Katolik. Cuman orang Yahudi yang masuk Katolik itu saya sebut ngolor sama pemerintah Spanyol, saudara. Untuk apa? Tujuannya ngolor itu untuk apa? Ngolor ngerti enggak ya? Ngolor itu cari muka gitu loh. Cari muka kepada pemerintah Spanyol yang tujuannya supaya orang-orang Yahudi yang ada di Spanyol itu tidak dianiaya. Nah, tujuannya itu juga untuk membuktikan loyalitasnya orang-orang Yahudi yang masuk Katolik, bahwa ini loh, aku itu betul-betul Katolik sekarang. Dan juga untuk semacam kalau saya sebut itu kayak kamuflase, supaya seolah-olah orang-orang Yahudi itu betul-betul masuk Katolik, mereka benci dengan agamanya sendiri dan mereka benci dengan bangsanya sendiri. Maka sama orang Yahudi yang saya sebut ngolor sama pemerintah Spanyol ini, desa yang namanya Castrillo Matayudios itu diganti ini, Castrillo Matayudios. Ini artinya sudah tidak sama. Kalau Castrillo Matayudios itu artinya camp bukit orang Yahudi atau bukit camp orang Yahudi. Tapi kalau Castrillo Matayudios ini artinya adalah benteng pembunuhan orang-orang Yahudi. Nah, mereka melakukan ini tujuannya supaya saat itu mereka tidak dianiaya, saudara. Dan untuk membuktikan loyalitasnya dengan pemerintah Spanyol dan agama Katolik, maka pada waktu itu nama Castrillo Matayudios itu diganti Castrillo Matayudios. Jadi seperti untuk kamuflase, seolah-olah orang Yahudi itu benci sama bangsanya sendiri
Dan seolah-olah orang-orang Yahudi itu benci sama agama Yahudinya sendiri, yang tujuannya supaya tidak dianiaya. Nah, tetapi sekitar tahun 2014, hal ini kemudian dibicarakan lagi, atau penamaan Kastrilo Matayudios ini dibicarakan lagi. Sehingga pada tahun 2015, Kastrilo Matayudios diganti menjadi Kastrilo Matayudios lagi. Jadi tahun 2015 yang belum lama ini, sekitar 11 tahun yang lalu, namanya sudah diganti, dikembalikan ke aslinya. Dulu memang tempat itu namanya Kastrilo Matayudios. Itu camp atau tempatnya orang-orang Yahudi tinggal. Nah, sekarang dikembalikan lagi ke Kastrilo Matayudios lagi. Nah, lalu saudara, di tanggal 9 Av tahun 1919, Jerman yang pada waktu itu tidak puas dengan perjanjian Versailles, itu memicu terjadinya Perang Dunia yang kedua, yang akhirnya mengarah pada terjadinya pembantaian orang-orang Yahudi oleh rezimnya Hitler Nazi. Inilah yang saya sebut setiap tanggal 9 bulan Av, kehidupan orang-orang Yahudi itu seperti diselimuti tudung dan kabut kematian yang begitu tebal. Nah, tetapi nubuatan ini saudara, ini memang harus terjadi, bahwa mereka itu harus mengalami sakit kontraksi yang tujuan akhirnya itu untuk kebaikan mereka. Jadi penderitaan-penderitaan yang mereka alami di setiap tanggal 9 bulan Av itu memang sudah dinubuatkan dan diizinkan akan terjadi, yaitu satu nubuatan yang dikatakan bahwa mereka harus mengalami yang namanya sakit kontraksi, yang tujuan akhirnya itu untuk kebaikan mereka sendiri. Maka tidak kebetulan kalau bulan Av huruf Ibraninya itu Tet. Dan tidak kebetulan juga kalau ditarik, Tet itu huruf ke-9. Dan Tet juga memiliki arti rahim. Seorang bayi ada di dalam rahim seorang ibu itu selama 9 bulan. Jadi ini kalau kita renungkan saudara, di pengajaran-pengajaran akar Ibrani, segala sesuatunya itu saling berkaitan. Segala sesuatunya itu ada benang merahnya yang tidak kebetulan. Termasuk bulan Av yang huruf Ibraninya Tet itu juga tidak kebetulan. Kalau kemudian Tet itu punya arti rahim dan Tet itu ada di urutan abjad Ibrani yang ke-9 itu juga tidak kebetulan. Yang kemudian 9 itu menjadi gambaran 9 bulan seorang wanita itu mengandung. Dan ketika akan melahirkan, dia akan mengalami rasa sakit kontraksi yang begitu luar biasa. Itu sudah dinubuatkan. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya bahasa akar iman kita itu. Yang luar biasanya ini, yang kedahsyatannya ini tidak akan pernah ditemukan di bahasa-bahasa lainnya yang ada di dunia ini. Hanya ada di dalam bahasa Ibrani. Kita akan melihat benang merah nubuatan yang saling terhubung dan saling disingkapkan satu dengan yang lainnya. Jadi saudara-saudara sekalian, nubuatan ini bahwa mereka harus mengalami rasa sakit kontraksi seperti orang yang melahirkan, itu memang sudah dinubuatkan harus terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang tujuannya tidak lain itu untuk kebaikan mereka. Dan kita juga bisa melihat sekarang, setelah mereka melewati masa sakit kontraksinya, sekarang ini dunia pun juga mengakui bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang yang terbaik dalam banyak hal. Apalagi soal teknologi. Sekalipun itu orang yang membenci orang-orang Yahudi, atau orang-orang yang membenci orang-orang Israel, tapi hati kecil mereka itu tidak bisa bohong. Kalau orang-orang Yahudi, otaknya itu otak yang terbaik dari orang-orang yang ada di dunia ini.
Itu tidak bisa dibohongi, saudara, tidak bisa dipungkiri. Sekalipun mulutnya itu mengutuki, tapi hati kecil mereka tetap mengatakan, ini memang bangsa yang hebat. Bangsa yang memang betul-betul dibela Tuhannya. Itu bangsa Yahudi. Karena mereka melihat teknologi-teknologinya orang-orang Israel, teknologi-teknologinya orang-orang Yahudi itu begitu luar biasa hebatnya, saudara-saudara sekalian. Ya, ketika dunia ini belum bisa bikin apa-apa, orang-orang Yahudi itu sudah menciptakan satu chip komputer yang sangat kecil. Dari chip komputer yang sangat kecil itu, bahkan bisa menampilkan satu gambar yang tidak hanya seperti yang saudara lihat di depan ini, tapi gambarnya itu seperti muncul keluar dari layarnya yang disebut dengan hologram. Itu hanya dari satu chip yang sangat kecil yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Jadi dari sini kita bisa melihat sekarang setelah mereka melewati rasa sakit kontraksinya, dunia mengakui bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang yang terbaik dalam banyak hal. Dan ini yang ketiga, saudara, tentang huruf Tet yang ada di bulan Av. Dan pesan yang ketiga dari huruf Tet yang ada di bulan Av ini sekaligus membawa satu pesan untuk kita. Kalau sekarang ini ada di antara kita yang mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit, ketahuilah bahwa masa-masa yang sulit yang sedang kita lewati sekarang ini, itu bukan karena Bapak Yahweh meninggalkan kita. Tetapi memang Bapak Yahweh itu izinkan. Kita merasakan dulu rasa sakit kontraksinya. Tetapi pada akhirnya apakah ujungnya itu tidak baik, saudara? Tidak. Ujungnya itu tetap untuk kebaikan kita. Sama seperti orang-orang Yahudi. Dulu mereka diizinkan mengalami rasa sakit kontraksi yang begitu luar biasa. Setiap tanggal 9 bulan Av, dari tahun ke tahun, dan itu terjadi ratusan tahun, selalu ada tudung dan bayang-bayang kematian yang selalu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Jadi seperti kalau saya renungkan begini, saudara. Kalau pas sudah masuk bulan Av, pikirannya orang-orang Yahudi itu selalu akan ngomong apa? Sebentar lagi tanggal 9 Av. Mau ada apa lagi ini yang terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang Yahudi? Bayangkan, pikiran itu terus menghantui pikiran mereka setiap tahun selama ratusan tahun. Bayangkan, saudara. Ya, begitu mereka masuk ke bulan Av, yang ada di pikiran mereka, ini kira-kira tahun ini akan ada kejadian penderitaan apa lagi ini. Itu yang selalu ada di pikiran mereka setiap tahun, dan itu terus mereka pikirkan selama beratus-ratus tahun. Dan itulah yang saya sebut kontraksi, rasa sakit kontraksi yang memang harus mereka alami dulu. Tetapi pada akhirnya kalau kita melihat 2 minggu yang lalu, saya tidak tahu apakah saudara masih ingat, setelah melewati Tisha B'Av, orang-orang Yahudi itu masuk dalam satu masa sukacita yang disebut apa? Ada yang ingat? Setelah Tisha B'Av, mereka masuk dalam satu perayaan yang menggambarkan bagaimana cintanya Bapak Yahweh itu sebetulnya kepada orang-orang Yahudi. Sekalipun mereka tidak menyadari di perayaan itu sebetulnya ada Bapak Yahweh yang sangat mencintai dan mengasihi mereka. Perayaan apa, saudara, namanya? Setelah Tisha B'Av, mereka masuk dalam perayaan Tu B'Av. Tu B'Av itu hari raya tanggal 15 Av, atau disebut juga dengan hari raya cinta. Dan sebetulnya yang mencintai mereka di hari raya cinta itu Bapak Yahweh. Tapi hal itu tidak mereka sadari. Kalau di perayaan Tu B'Av itu sebetulnya ada Bapak Yahweh yang mencintai dan mengasihi mereka. Buktinya apa? Kata Tu B'Av di kata Tu yang ditulis dengan huruf Ibrani Tet
dan waw itu sebetulnya pengganti huruf Ibrani yod dan he yang dibaca yah. Karena orang-orang Yahudi itu sangat mensakralkan nama Yahweh. Sehingga ketika ketemu kata Yah, Yah itu pasti akan diganti. Nah, angka 15 dari perayaan Tu B'Av atau hari raya tanggal 15 Av, ini kan tanggal 15. Harusnya angka 15 itu nulisnya yang normalnya, kalau sesuai urutan hurufnya itu normalnya ya yod sama he. Yod itu 10, he 15. Tapi karena yod dan he itu terbaca yah, dan yah itu kependekan dari nama Yahweh, maka mereka mengganti yod dan he ini dengan tet dan waw. Tet nilainya 9, waw nilainya 6. Kalau dijumlah ketemunya 15. Itu yang saya sebut mereka tidak sadar. Sebetulnya di Tu B'Av, di hari raya cinta mereka, itu ada Bapak Yahweh yang sangat mengasihi dan mencintai mereka. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, masa rasa sakit kontraksi itu memang harus mereka lewati dulu. Tetapi setelah mereka melewati tanggal 9 Av, setiap tahunnya juga di tanggal 15-nya, Bapak Yahweh itu menunjukkan rasa cintanya kepada orang-orang Yahudi. Dan rasa cinta yang ditunjukkan Bapak Yahweh kepada orang-orang Yahudi, bentuknya itu dengan memberkati orang-orang Yahudi dengan pengetahuan-pengetahuan dan hikmat yang begitu luar biasa. Sampai-sampai kitab Yohanan katakan apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan itu datang dari orang-orang Yahudi. Tetapi sekali lagi kalau kita mendengar ayat ini dikatakan keselamatan datang dari orang-orang Yahudi, itu bukan berarti orang-orang Yahudinya yang menyelamatkan, tidak. Tetapi Tuhan atau Elohimnya orang-orang Yahudi lah yang namanya Yahweh, itulah yang menyelamatkan. Ini sebetulnya sandi pertama atau rahasia pertama yang terkubur di ayat ini yang dikatakan keselamatan dari orang-orang Yahudi. Tetapi sebetulnya ada rahasia kedua di ayat ini, ada nubuatan yang kedua. Nubuatan yang kedua itu sedang memberitahu kita keselamatan dari orang-orang Yahudi itu artinya step by stepnya keselamatan itu dititipkan Bapak Yahweh ke orang-orang Yahudi. Jadi kita harus belajar ke siapa? Ya ke orang-orang Yahudi. Belajar ke orang-orang Yahudi itu artinya kita harus belajar akar Ibrani. Ya, bukan akar Yunani yang harus kita pelajari. Kalau akar Yunani terus yang kita pelajari, selamanya saudara tidak akan pernah ngerti step by stepnya keselamatan, itu tidak akan pernah saudara ketahui. Tapi dengan akar Ibrani, sedikit demi sedikit step by stepnya keselamatan atau langkah-langkahnya keselamatan itu akan diberitahukan kepada kita. Asal apa saudara? Hati kita itu netral dulu. Karena apa? Sesuatu yang baru dari akar Ibrani itu pasti akan membuat orang yang tidak terbiasa mendengarkan pengajaran akar Ibrani, pasti orangnya akan terkejut-kejut. Lah kok tidak sama dengan apa yang saya dengar dari pendeta saya? Kok tidak sama dengan apa yang diajarkan di sekolah teologi saya? Itulah yang saya sebut orang kalau hatinya tidak siap dan tidak bisa netral, pasti akan terkejut-kejut dan marah, saudara. Tetapi kalau hati kita bisa netral, pengetahuan yang baru yang akan menyelamatkan kita itu akan dengan mudah masuk dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang ketiga tentang huruf tet yang ada di bulan Av ini. Lalu yang keempat atau yang terakhir. Huruf tet yang artinya tov atau baik, dan dua pesan bulan Av supaya kita berhati-hati dengan mulut dan telinga kita. Hal ini sedang memberitahu kita bahwa semua yang baik itu akan datang ketika kita bisa
menjaga ucapan dan pendengaran kita. Di 2 seri pengajaran tentang bulan Av, saudara, kita sudah diberitahu. Mulut kita itu jangan dipakai lason hara. Ya, mulut kita itu jangan dipakai lason hara. Demikian pula dengan telinga kita. Kalau mulutnya jangan dipakai lason hara, telinganya jangan dipakai untuk mendengarkan orang-orang yang mulutnya lason hara. Jangan. Karena apa? Kemarin saya sudah memberitahu, orang-orang yang mulutnya lason hara, itu sebetulnya di masa lalunya, itu ada luka batin, atau ada luka hati, jauh sebelum orang itu ketemu dengan kita. Cuman sayangnya ketika orang itu tahu ada luka hati atau luka batin yang saya sebut orang itu sedang sakit, orang itu seharusnya menyembuhkan sakitnya dulu. Jangan malah sakit itu ditularkan ke orang lain lewat lason haranya. Kalau saudara mendengarkan orang yang mulutnya lason hara, saudara dengarkan dan saudara justru jadikan orang itu teman, bahaya saudara. Tanpa saudara sadari, saudara itu sedang ditulari penyakit luka batin. Orang kalau kena penyakit luka batin atau luka hati, itu ngeri loh. Saudara tahu, yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut dengan marah, yang artinya kepahitan. Marah di sini ini bukan marah yang luapan emosi, bukan. Tetapi marah di sini ini yang saya maksud bahasa Ibrani, yang dalam bahasa Indonesia marah itu artinya kepahitan. Orang yang kepahitan itu berawal dari apa, saudara? Cuman berawal dari rasa jengkel biasa. Jengkel dengan seseorang. Tetapi jengkel itu numpuk terus. Setelah jengkel, jadi apa ngerti? Jadi kebencian. Setelah jadi kebencian, saudara tahu jadi apa lagi? Stepnya? Jadi dendam. Setelah dendam tidak bisa mengampuni, akhirnya jadi kepahitan. Perhatikan baik-baik. Setelah kepahitan, bisa saya pastikan kalau orang itu tetap seperti itu dan tidak bisa mengampuni, dia tidak sembuhkan dulu luka batin atau luka hatinya, yang akan datang itu pasti yang namanya penyakit. Dan penyakitnya itu bukan penyakit sing encok, boyok pegel, das ngelu, bukan. Nek penyakit gitu dikeri ilang, ya toh? Tapi penyakitnya biasanya dari orang-orang yang datang ke sini, selalu penyakitnya paling enteng itu tumor. Ngerti saudara? Paling enteng itu. Itu pun tumor yang sudah stadium akhir. Yang sudah mau jadi apa setelah tumor? Jadi kanker, saudara. Itu yang paling enteng loh. Saya perhatikan orang-orang yang datang ke sini dulu. Itu orang-orang yang kebanyakan itu sakitnya, itu mereka tidak tahu. Tapi tiba-tiba, waktu mereka kontrol ke dokter, periksa ke dokter, saat itu juga bukan di kunjungan kedua atau ketiga, tapi di kunjungan pertama, dokter itu langsung vonis, ibu sabar ya, bapak sabar. Karena ibu sudah kena cancer stadium yang keempat. Bayangkan saudara. Di situ orangnya protes. Lah padahal pola hidupku itu baik. Makananku ya sehat-sehat. Nek orang makanannya sembarangan sakit wajar. Tapi orang ini makanannya ya sehat, sekalipun dia tidak kenal makanan kosher, tetapi makannya juga sehat, pola hidupnya juga baik, dia olahraga yang baik. Tapi begitu dia sakit agak berat sedikit saja, begitu dibawa ke dokter, dokter langsung vonis, ibu sabar ya, ibu sudah kena cancer stadium yang keempat. Dan setelah mereka datang ke sini, waktu itu kalau pas zamannya orang tua saya yang ngorek, kalau pas zamannya saya sudah menggembalakan, ya saya sing ngorek. Kenapa bisa seperti ini? Saya tanya dari hati ke hati. Biasanya saya hanya
bicara empat mata dengan orang tersebut. Saya ajak bicara dari hati ke hati. Saya minta kalau ibu, bapak pingin betul-betul sembuh, ngaku sengaku-ngakunya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Saya ingat saudara, beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, itu pernah ada seseorang di satu kota yang sudah didoakan 3 pendeta. Tapi setelah didoakan 3 pendeta ini, kankernya itu tidak sembuh. Sampai suatu hari ketika saya pelayanan ke gereja itu, gembalanya ini ngomong begini, Pak, nanti selesai ibadah tolong doakan ibu itu ya. Oleh ya, memang sakit apa? Ibu itu sakit kanker. Saya tidak perlu sebut kankernya apa. Oh ya, lalu setelah selesai ibadah, saya dudukkan ibu itu, saya ajak bicara, tapi pas mau doa saudara, Roh Kudus itu seperti ingatkan saya begini. Saya ajak puji-pujian penyembahan sampai hadirat Tuhan itu betul-betul dapat. Tapi begitu saya mau masuk doa, saya itu seperti diingatkan. Kamu belum bereskan masalahnya orang ini sama saya. Oh iya, saya lupa. Sampai akhirnya puji-pujian saya stop, saya bilang sama gembalanya, Pak, mohon maaf, saya minta waktu untuk bicara sendiri 4 mata dengan ibu ini. Kalau dengan suaminya enggak apa-apa. Setelah cuman ada 6 mata, suaminya saya minta menepi dulu. Saya tak bicara 4 mata dengan ibu dulu. Saya ajak bicara sejujur-jujurnya, saya suruh ngaku, pokoknya ada dosa apa yang pernah dilakukan di hadapan Tuhan, ngaku semua, jangan ada yang tutup-tutupi. Setelah ngaku suaminya saya panggil, saya temukan, saya perdamaikan, saya berdoa saudara. Waktu itu rasa berdoa pun rasanya lega. Saya berdoa pun itu seperti lepas enteng, seperti langit itu tidak ada penghalangnya sama sekali. Lalu tidak lama setelah itu sekitar 1 bulan lebih atau 1 bulan setengah, saya mendengar, saya dikasih informasi berupa 1 video. Ibu ini sudah kesaksian di depan jemaat bahwa dia sudah sembuh saudara-saudara sekalian. Orang ini orang yang berada, makanannya ya benar, makanannya pasti bersih-bersih, sehat-sehat, tidak sembarang makan, tetapi kenyataannya orang itu bisa kena kanker, saudara. Dan setelah kita bicara, ternyata ada akar kepahitan. Nah itu bagaimana, saudara, kira-kira? Kita kalau merenung, itu kan cuman perasaan, tapi kok bisa kanker, jadi kanker itu bagaimana? Ya percaya, tidak percaya, itulah yang sering kami lihat dan kami dengar di tempat ini, saudara-saudara sekalian. Dan itu sangat berbahaya. Itu bisa ditularkan oleh orang-orang yang lidahnya itu lason hara. Di 2 seri pengajaran tentang bulan Af, 2 minggu berturut-turut, bahkan 3 minggu ya kalau tidak salah, berturut-turut kita bicara tentang bulan Af. Sampai minggu ini, kita sudah diberitahu, mulut kita itu jangan dipakai lason hara. Dan telinga kita jangan dipakai mendengarkan orang-orang yang mulutnya lason hara. Karena orang-orang yang mulutnya lason hara, itu akan transfer satu energi negatif dari luka hati atau luka batinnya. Itu saudara percaya atau tidak, itulah yang ditransferkan. Saudara mau percaya atau tidak, itulah yang sedang ditransferkan orang-orang yang mulutnya lason hara. Maka kalau saya ketemu orang-orang yang lason hara, saya tahu orang itu mulutnya lason hara, saya pasti akan langsung jaga jarak dengan orang itu. Ya, saya tidak mau dekat-dekat dengan orang itu. Saya ingat dulu saudara, di tempat teman saya, itu kemasukan orang yang mulutnya lason hara di gerejanya teman saya. Jujur saya katakan orang itu sebetulnya dulu dari satu kehilat, ya dari satu kehilat, terus orang itu mencolot ke gereja lain yang juga sama-sama penyembah Yahweh. Ketika ada di gereja teman saya ini, orang ini rupanya bikin masalah di situ. Lalu teman saya ini ngomong sama saya begini,
Nanti kalau pelayanan di sini, tolong orangnya dinasehati ya. Tolong orangnya dikasih tahu. Saya jawab teman saya ini, ya. Tapi dalam hati saya, ojo sampai merini. Ya, dalam hati, dalam mulut saya ngomong ya. Tapi dalam hati saya, ojo sampai tekan gini. Makanya begitu orang itu telepon saya minta, ya wis, kasih nomor teleponnya. Tapi dia tidak ngerti maksud saya. Kasih nomor teleponnya, tak simpen saudara. Begitu orangnya telepon, tidak saya angkat, orangnya zaman itu masih SMS, tidak saya angkat juga. Saya lompat, besok ibadahnya jam berapa? Saya diamkan saja. Saya ingat di sini nih saya nyepake masih nyiapin firman hari Sabtu seperti ini karena pada waktu itu ibadahnya rison minggu. Saya ingat saya nyiapin di sini nih, ya. Saya duduk di sini, komputer saya di depan. Dia telepon saya biarkan. Karena kalau saya biarkan ke sini, wah lagi ini kelebon semut gatal, saudara. Ya toh nenek kelebon semut gatal, kedik aku. Gitu loh. Wah saya enggak mau. Lebih baik saya cut dulu, saya stop. Jangan orang-orang seperti itu masuk ke sini. Karena saya dengar orang itu dibetulkan, itu tidak bisa. Padahal orang itu dulu sudah ditolong gembalanya lepas dari debt collector. Tapi saudara ngerti balesnya apa? Begitu urusan sama debt collector, gedor-gedor rumahnya mau dipukuli, mau dianiaya seperti itu. Gembalanya itu ngasih tahu, caranya begini. Sampai akhirnya orang itu lepas dari utang dan dari kejar-kejaran debt collector. Tapi saudara ngerti balasnya apa? Begitu orang itu lepas dari debt collector, gembalanya itu dijelek-jelekan di mana-mana. Terus mencolok ke tempat teman saya di satu kota. Mencolok ke situ, di situ juga mulutnya lason hara. Mau masuk ke sini, ora usah. Ya, wis apik ning kono wae. Saya memang ngomong sama teman saya, ya nanti tak nasihati. Tapi dalam hati saya, ojo sampai tekan gini. Begitu nomor saya simpan kan saya ngerti. Oh iki semut gatel, tak kasih nama semut gatel. Wah semut gatel telepon. Semut gatel SMS iki. Saya biarkan saja saudara. Karena saya cut, saya tidak mau yang begitu-begitu. Dekat-dekat tidak usah saudara. Ya. Jadi saudara perhatikan yang di depan ini, di 2 seri pengajaran tentang bulan Af, kita itu sudah betul-betul diberitahu. Dan pesan ini, saudara jangan berpikir, oh itu firman tentang bulan Af, berarti firmannya itu cuma berlaku untuk bulan Af. Tidak, itu pesan dari bulan Af, tapi untuk sepanjang waktu kehidupan kita. Tidak hanya pas kalau bulan Af firman ini berlaku, tidak. Dan kita sudah diberitahu di bulan Af ini, mulut kita itu jangan dipakai lason hara. Dan telinga kita juga jangan dipakai untuk mendengarkan orang-orang yang mulutnya lason hara, eman-eman. Betul tidak saudara kira-kira? Ya toh kita cuma mendengarkan orang yang mulutnya negatif. Lason hara di mana-mana menjelek-jelekan orang. Wah kalau saya kok eman-eman hati saya, hati kita itu apa ndak kotor gitu loh. Ya, jangan kita pakai telinga kita juga untuk mendengarkan orang-orang yang mulutnya lason hara. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Bapak Yahweh yang pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Orang-orang Israel itu juga begitu, saudara. Mereka hidupi dulu kontraksi, rasa sakitnya itu. Tetapi setelah itu mereka melihat kebaikan-kebaikan Bapak Yahweh di dalam kehidupan mereka. Kita pun juga bisa melihat kebaikan-kebaikan Bapak Yahweh ketika kita jaga baik-baik mulut kita dan kita jaga baik-baik telinga kita. Kebaikan-kebaikan Bapak Yahweh itu juga pasti akan datang di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri firman pada malam hari ini.